Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat wisata dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dalam program spesial kita Ngobatin, ngobrol bareng Mas Taat In. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa bersenang-senang berwisata sambil menyelamatkan bumi. Tentu saja ini isu yang sangat menarik. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Jawa Timur, dari Kota Malang. Beliau adalah Mas Rahmat Kristiono Dwi Susilo PhD. Beliau adalah seorang aktivis lingkungan dan dosen sosiologi lingkungan di FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat datang Mas Rahmat, bagaimana kabarnya hari ini? Matur nuwun. Wah, mungkin bisa ini ke? Udaranya begitu sejuk ya. Sejuk sekali. Tidak ada hujan. Wah. Mendung juga masih jauh ini ya. Wah, mendung tanpa hujan ya. Orang-orang mendung tanpa hujan. Ya, betul. Orang kelangan. Boleh sambil diceritakan ini, sobat wisata semua pengen tahu siapa ini Mas Rahmat itu. Boleh dikenalkan sekilas ya, monggo. Seperti yang dikatakan oleh Mas Taat tadi ya. Sobat wisata ya. Iya. Saya adalah dosen ya di program studi sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Oh iya. Dan saya mengajar mata kuliah sosiologi lingkungan, sosiologi sumber daya alam, dan juga sosiologi kebencanaan. Wow, keren sekali ya. Nah, pokoknya TKL ekopark banget ya. Wah. Pohon besar. Iya. Ini memberikan oksigen. Betul. Pikiran jadi fresh, jauh dari stres. Wah. Sungai yang mengalir. Iya. Air adalah kehidupan. Wah. Nyawa kedua. Wah. Sehingga semua makhluk hidup itu bisa hidup dan berlangsung sampai hari ini. Wah. Dan luar biasanya TKL ekopark ini ya, yang tidak ada di tempat wisata yang lain ya. Mohon maaf promosi ya. Boleh. Ada pohon kalpataru. Sak ngertiku. Iya. Belajar sosiologi lingkungan. Taunya penghargaan kalpataru. Yang diberikan tanggal 5 Juni. Iya. Karena itu Hari Lingkungan Hidup sedunia. Tapi kalau di TKL ekopark, yo bukan penghargaan. Iya. Yo bener-bener pohon. Ada ya, pohonnya banyak kita di sini ya. Ini generasi muda ini kudu ngerti. Harus tahu. Apa itu sejatinya sebenarnya pohon kalpataru. Oke. Bukan simbol kalpataru. Betul. Bukan penghargaan kalpataru. Dan yang menarik juga, saya jalan-jalan di TKL ekopark ini, ada burung ya. Namanya burung kepodang. Nah itu. Jadi manusia yang baik, manusia yang ideal adalah menjaga ekosistem. Ada keseimbangan antara lingkungan biologi, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Wah. Mohon maaf ya, ini nggak kuliah. Keren sekali tapi Pak. Ini Mas Rahmat, dengar-dengar pernah ini ya berpetualang di Jepang ini. Boleh diceritakan ini di Jepang ngapain saja gitu? Monggo. Kalimatnya ngapain saja. Kami menarik ini. Gimana? Direspon dengan bersemangat. Iya. Jadi gini, saya memang usia bukan milenial, itu lebih baik itu sering piknik ya. Karena piknik membuat kita jadi fresh. Wah, tapi piknik yang seperti apa? Tapi setelah piknik kita produktif. Bisa membuat buku, membuat tulisan jurnal, membuat tulisan opini koran, dan melakukan pencerahan publik. Wow, keren sekali. Public opinion harus dibangun terus ya. Dan saya kebetulan ya berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa S3 di Jepang ya. Alhamdulillah. Di Hosei University. Ilmunya adalah Public Policy and Social Governance. Public Policy and Social Governance. Wah, keren sekali. Jadi para sobat wisata, Jepang jangan dibayangkan. Kota metropolis, orangnya nggak pernah piknik. Semua kerja dan kerjaan, nggak begitu. Mereka proporsional. Kalau berkarya ya berkarya habis-habisan. Tapi kalau ada waktunya, dia kasih waktu untuk piknik. Dan di Jepang itu pikniknya variasi. Dan saya lihat piknik yang berorientasi konservasi lingkungan. Piknik yang berorientasi konservasi lingkungan. Wah, menarik sekali ya. Kita masuk ke hutan, kita jalan kaki berkilometer. Keluar keringat ya. Kemudian setelah itu makan
menu kuliner Jepang yang komposisinya sangat sehat bagi kita. Betul. Wah, ini pas banget dengan bahasan kita kali ini, Sobat Wisata. Kita akan banyak sekali berdiskusi tentang bagaimana menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan lingkungan dengan berwisata. Menarik sekali, dan itu pas banget ini dengan apa yang akan kita obrolkan hari ini. Jadi bagaimana kita menyelamatkan bumi tapi sambil berwisata. Nah, ini sesuatu yang menarik. Tapi ngomong-ngomong ini Mas Rahmat, kondisi bumi kita hari ini seperti apa sih? Mungkin boleh diceritakan ini Mas Rahmat, kondisi hari ini seperti apa? Kalau kita pernah dengar istilah sobat ambiar ya. Sobat ambiar. Bumi kita hari ini sedang ambiar-ambiarnya. Gimana? Kita sedang mengalami sebuah krisis dan kerusakan lingkungan. Dan itu merata ya, di semua belahan bumi. Jadi bencana hari ini bukan bencana lokal. Bukan hanya tanah jugruk di pegunungan. Bukan hanya kampung kebanjiran. Tetapi ini sudah menjadi global disaster. Global disaster. Bencana alam yang muncul secara global. Mengapa demikian? Ya, karena hampir 15 tahun belakangan ini bumi kita sudah rusak. Ada fenomena yang disebut dengan climate change atau perubahan iklim. Dan kemudian ada juga yang disebut dengan global warming. Pemanasan global. Jadi sekali lagi itu bukan karena perbuatan manusia di satu negara saja, tapi merusak alam dan bumi secara berjamaah. Waduh, ngeri banget ya. Ngeri sekali yang rusak bareng-bareng gitu yo. Dan ini fenomena menarik di barat. Sekarang ada fenomena sosiologi lingkungan yang disebut dengan eco-anxiety. Eco-anxiety. Anxiety itu kecemasan. Jadi generasi-generasi milenial hari ini tidak hanya makan junk food ya. Tidak jalan-jalan di mall. Tidak hanya main Instagram atau media sosial. Tetapi mereka gelisah. Jangan-jangan nanti mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Malapetaka dan bencana gara-gara kerusakan bumi. Ada gelisah, jangan-jangan dia menjadi korban dari bencana alam global itu. Nah, ternyata ini melahirkan sisi positif. Anak-anak muda hari ini adalah peduli melakukan konservasi lingkungan. Baik yang diinisiasi di level kampung, ada gerakan bersih-bersih sungai. Kemudian di level kecamatan dan kota, rame-rame menanam pohon. Di hari 1 juta pohon. Kemudian ada juga yang melakukan pilah sampah dari rumah. Paradigm zero waste. Jadi zero waste paradigm. Itu pilah sampah sudah menjadi gerakan yang sangat masif. Nah, ini dalam sosiologi namanya gerakan sosial baru. New Social Movement. Tidak ada organisasi yang formal. Tidak ada ADART. Orang usah daftar ke Bagas Bangpol ya. Tapi langsung action. Langsung action di lapangan. Dan kegiatannya tidak mesti berkelanjutan. Spontan, insidental, tapi produktif dan kontributif. Jadi menyelamatkan lingkungan tidak harus berkelahi dengan kelompok-kelompok yang lain. Tidak harus menduduki kapal yang mencemarkan sungai atau laut. Tapi juga bisa dengan cara yang sangat indah. Contohnya kalau di tempat wisata seperti TKL, ada Sungai Progo, ada pohon-pohon langka, ada wahana-wahana. Ini gimana nih kontribusi kita ini? Sepanjang saya tahu, TKL adalah tempat wisata yang mengembangkan kolaborasi manajemen. Artinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai stakeholder utama, tapi juga membuka stakeholder yang lain. Apakah korporasi dan komunitas sekitar atau local communities. Nah, jadi TKL meskipun korporasi milik pemerintah, tetapi juga bagian dari community based tourism. Mohon maaf Mas, pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Magelang kok dikira Inggrisan. Emang namanya itu CBT, Community Based Tourism. Community Based Tourism. Ada 3 prinsip dari Community Based Tourism. Apa itu 3 prinsip? Yang pertama itu partisipasi. Jangan sampai TKL Kopak eksklusif. Sing teko sing duitnya cuan-cuannya gede tok. Waduh, nggak gitu ya. Duitnya gede ra apa-apa. Tambah laris. Tetapi semua lapisan masyarakat harus kena. The real participation is the contribution of all elements, of all people. Semua jadi segmen. Tourist for all. Tourism for all. Gitu. Jadi partisipasi harus diundang sebanyak mungkin. Oke. Apakah ASN ya,
pegawai swasta, anak-anak sekolah, anak-anak TK juga harus diundang. Bisa ya, Itu the first one is participation. Yang kedua adalah edukasi. Nah, jadi jangan orang berkunjung ke tempat wisata hanya memanjakan mata saja. Melihat ada merek-merek baju baru begitu ya. Sepatu-sepatu baru, jam-jam baru, kaos baru seperti punya pasaan. Kaos seragam ini, Mas. Tidak hanya itu. Tetapi betul-betul ingin memahami sesuatu. Knowledge based tourism. Edukasi itu harus dilakukan oleh tempat wisata. Menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi berkontribusi terhadap penyelamatan dan konservasi bumi. Dan poin yang ketiga ini Mas Fuad, yang sangat luar biasa dan harus kita perhatikan dengan baik. Yaitu adalah ekologi. Jadi karena ada fenomena global warming, ada climate change, ada eco-anxiety. Saatnya tidak hanya teoritis. Saatnya tidak hanya berkhotbah, memberikan kalimat-kalimat yang tidak ada actionnya. Benar. Jadi keberpihakan ekologi itu harus nyata, harus konkret. Kalau orang sosiologi nyebutnya harus praksis. Praksis itu ada nalarnya, ada teorinya, tapi juga ada action. Ada action yang terukur. Betul. Nah misalnya para pecinta lingkungan di Magelang, di seluruh dunia lah ya, jangan jadi Magelang. Kan kita Magelang mendunia. Betul. Mereka datang ke sini, ayo bareng-bareng menanam pohon. Ayo bareng-bareng memilah sampah. Ayo bareng-bareng membuat aksi bersama. Untuk tidak menggunakan listrik secara berlebihan. Ini hal yang kecil. Tapi kontribusinya sangat luar biasa. Gitu. Jadi jangan memikirkan penyelamatan bumi dengan sesuatu yang besar. Ya memang Pak Jokowi ketemu dengan Presiden Jerman ya, Perdana Menteri Jerman itu diskusi mengenai krisis ekologi, krisis global. Tapi teleponnya kan Pak Jokowi. Tapi untuk kita rakyat jelata begini kan juga punya kontribusi yang tidak kalah pentingnya. Kecil tapi tetap berkontribusi. Jadi salah satu poin penting hari ini adalah berwisata, tapi sekaligus menyelamatkan bumi. Jadi how to save our earth through tourism. Itu kalau bahasanya Mas Taat, namanya transformasi. 5.0. Gimana tuh 5.0 itu? Jadi semuanya kita pakai semua. Saya tidak orang yang fanatik terhadap media sosial. Media sosial penting karena memang itu eranya. Kita tidak usah ngiklan di televisi, kita tidak usah teriak-teriak masuk kampung ke kampung pakai halo-halo dan mikrofon dan nyebar pamflet cukup dari YouTube, Instagram, smartphone kita masing-masing, semuanya terkomunikasikan. Nah, jadi media sosial pun akan kita gunakan untuk mengkampanyekan isu penyelamatan bumi. Gitu. Dan saya mengikuti statementnya Pak Menteri Pak Sandiaga Uno. Jadi wisata adalah way of life. Wisata adalah bagian dari gaya hidup kita. Jadi kalau saya di media sosial, pamernya bukan saya, di belakang saya ada rumah hebat, ada rumah besar. Bukan saya, belakang saya mobil mewah. Tetapi hari ini saya di Magelang ya. Besok pagi saya di Tokyo. Keren Besok pagi saya di Raja Ampat. Berikutnya di Danau Toba. Itu adalah menunjukkan identitas sosial. Simbol status. Bukan lagi diukur dari berapa banyak kita punya kekayaan, tetapi seberapa banyak kita melakukan piknik. Kita melakukan refreshing dan healing. Healing itu apa? Enak rasanya. Terima kasih ini Mas Rahmat, luar biasa ya, obrolan kita asik sekali tadi. Dan yang paling penting, how to act. Bagaimana kita to save our earth. How to save our earth. Bagaimana kita menyelamatkan bumi kita yang kita cintai ini. Tetapi sambil healing, sambil berwisata, sambil refreshing, piknik, tetapi kita berkontribusi untuk bumi kita. Nah, monggo, gimana nih cara-caranya menurut Mas Rahmat? Banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Era digital society adalah era bebas. Tidak ada lagi dominasi, tidak ada lagi hegemoni, tidak ada lagi eksploitasi. Semua manusia adalah subjek. Dia pengambil keputusan yang sebenarnya mau melakukan apa. Tapi jangan lupa cari yang berkontribusi.
Yang pertama, kita harus kembangkan pengetahuan lokal. Jangan karena media sosial tuh masuk ke kita orang Magelang tapi gayanya wong Amerika. Orang pantes ya. Nggak pas ya. Orang Magelang tapi kayak orang Eropa. Itu orang pantes. Betul. Ingat ya, kita ini cucunya Syekh Subakir. Oh iya. Yang membuka tanah Jawa. Iya. Ya jauh-jauh dari Turki ya, atau Timur Tengah untuk membuka tanah Jawa. Dalam Jawa ada konsep memayu hayuning bawono. Apa itu? Jadi membuat bumi menjadi indah. Yang sudah indah dibuat lebih indah. Lebih indah lagi. Yang rusak diperbaiki. Yang sudah bagus dipertahankan terus. Betul. Dalam bahasa kesepakatan PBB namanya Sustainable Development. SDGs. Nah, Sustainable Development Goals. Ya. Intinya kita melakukan aktivitas harus mempertimbangkan 3P. 3P apa itu? Triple P. The first one is people. Manusia. Second one is planet. Yang ketiga adalah profit. People, planet, and profit. People, planet, profit. Dimensi sosial, dimensi ekologi, dan dimensi bisnis. Ekonomi atau bisnis. Oke. Jadi untuk melakukan penyelamatan bumi atau konservasi itu pengetahuan lokal harus kita bangkitkan kembali. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia lokal. Act locally, think globally. Jadi bertindaknya lokal, tapi cara berpikirnya global. Teman kita tidak hanya Magelang dan sekitarnya, tapi di belahan bumi manapun. Dan isu lingkungan itu isu global. Di Batu ada tanah longsor dan banjir. Di Semeru ada erupsi. Tapi juga di Bangladesh, di Filipina, di negara-negara lain itu juga mengalami persoalan yang sama, persoalan kebencanaan. Jadi kita harus bangkitkan solidaritas kebencanaan, berbasiskan pengetahuan lokal masing-masing. Itulah substansi dari memayu hayuning bawono di era milenial. Gitu ya, luar biasa. Kemudian poin yang ketiga, itu adalah logika ekosistem. Jadi jangan hanya menyelamatkan lingkungan yang di sekitar kita, tapi tidak peduli dengan lingkungan yang lain. Karena ekosistem adalah ketergantungan satu makhluk dengan makhluk yang lain. Apakah biotik dan abiotik? Pelajaran biologi waktu SMA. Jadi saya sangat appreciate dengan TKL Ekopark. Jadi konservasi pertama adalah menyelamatkan atau mengkampanyekan konservasi kepodang. Kemudian yang kedua semakin mencintai sungai. Kemudian yang ketiga ada pilah sampah. Pilah dan olah sampah. Itulah kesatuan ekosistem. Dan ketika kita berbicara kesatuan tumbuhan, binatang, manusia, itulah paradigma besar. Namanya adalah biological diversity. Biological diversity. Corok gampangnya adalah keanekaragaman hayati. Ojo mikir awake dhewe, sing penting kampungnya resik, mangan cukup, internetan kuota gratis. Bukan begitu levelnya. Tetapi kita harus membangun harmonisasi. Tumbuhan, binatang, manusia, alam semesta adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang Bali menyebutnya adalah Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi luar biasa Indonesia ini, udah kurang-kurang konsep untuk menyelamatkan bumi. Tapi kenapa kita selalu diam? Bosone wong Malang jegida kae. Menang wae. Nah, makanya yang keempat ini penting. Ini penting. Apa itu? Sangat luar biasa. Apa ini? Kita penasaran adalah nih. Yang keempat. Kira-kira boso apa? Apa ya? Boso Indonesia, boso Rusia. Bebas. Boso Ukraina. Ini adalah Jawa. Getok tular. Getok tular. Media sosial making people connect. Getok tular. Jadi best practices atau lesson learned apapun yang terkait dengan konservasi lingkungan jangan dimiliki sendiri. Sebarkan kepada siapapun. Kalau dulu getok tular adalah di warung kopi. Sopo sing pilih jadi kepala desa, dikasani ning warung kopi.
kemarin ada bencana alam apa, dirasain di warung kopi. Tapi sekarang pakai smartphone. Yes, betul. Jangan hanya share forward, tapi semua jelas. Iya. Tapi buat mereka yang menerima share dan forward kita untuk mencintai lingkungan. Keren sekali ya ngobrol kita hari ini. Dan sobat wisata semuanya, obrolan kita bersama Mas Rahmat kali ini sangat inspiratif dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana kita menyelamatkan bumi kita yang kita cintai. How to save action please. Action please. Oke. How to save our earth and how to act right now. Yaitu dengan kita menyelamatkan bumi dengan berwisata. Berwisata di tempat-tempat alam sambil kemudian kita memberikan kontribusi terhadap alam. Nah, di TKL Eco Park ini sambil healing ya, di TKL Eco Park bisa healing sambil menikmati suasana alam yang tersaji di sini dan tetap bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bumi. Sobat wisata semuanya, kami tunggu kunjungan Anda semuanya di TKL Eco Park. Exciting, eco-friendly park. Terima kasih, kami undur diri.